Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap berada di rumah. Kembali lagi di channel YouTube kesayangan kita, channel YouTube SMP IT Rahmaniyah Boarding School dengan saya, Bapak Idam Aji Wiranata, yang kali ini kita akan sama-sama belajar mata pelajaran yang paling menyenangkan di dunia ini. Apa itu? Yaitu mata pelajaran matematika. Matematika kali ini dikhususkan untuk matematika kelas 9. Kita hari ini akan belajar tentang materi selanjutnya, masih mengenai bab bilangan berpangkat. Namun, sebelum kita memulai sesuatu hal yang baik, kita juga harus memulainya dengan doa yang baik pula. Mari kita sama-sama berdoa dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata matematika itu pun tersirat dalam Al-Quran ya. Ada di dalam Quran firman Allah dalam Quran surat Yunus ayat 5 yang artinya Dia yang menjadikan matahari dan bulan bercahaya serta mengaturnya pada beberapa tempat supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungannya atau waktu. Nah, di sini Allah berfirman untuk kita bisa mengetahui bilangan tahun dan perhitungannya. Sementara bilangan dan perhitungan itu berhubungan dengan matematika. Artinya, ini adalah salah satu alasan mengapa kita harus suka dengan matematika, mengapa kita harus mempelajari dengan matematika. Kenapa? Karena di seluruh kehidupan kita itu banyak berhubungan dengan matematika. Pada hari ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu tentang menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Yang kedua, menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi, khususnya sifat operasi akar. Dan tujuan pembelajaran hari ini adalah merasionalkan bentuk akar kuadrat. Di pertemuan sebelumnya, kalian telah merasionalkan bentuk akar kuadrat, yaitu bentuk pertama dan bentuk kedua. Di pertemuan kali ini, kita akan merasionalkan bentuk akar, yaitu bentuk yang ketiga. Apa sih bentuk yang ketiga? Ini adalah bentuk yang ketiga. Nah, ini sedikit abstrak, makanya perlu ketelitian, perlu perhatian lebih dari kalian. Merasionalkan bentuk akar yang ketiga, yaitu dengan bentuk A per akar B ditambah akar C. Saya ulangi, A per akar B ditambah akar C. Bagaimana cara merasionalkan bentuk akarnya? Nah, cara merasionalkannya kita perlu modal. Modalnya itu ada di sifat-sifat akar. Yaitu yang mana sih yang kita jadikan modal? Nah, ini yang kita jadikan modal. Akar M dikali akar M sama dengan M. Ketika akar dengan bilangan asalnya kembar, maka bentuk akarnya tersebut menghilang sehingga tinggal tersisa hurufnya saja M, ya. Itu adalah penjelasan yang simpelnya. Nah, bagaimana cara merasionalkan bentuk yang ketiga? Kita tulis ulang dulu bentuk yang ketiga tadi, yaitu A per akar B plus akar C kita kalikan dengan sekawan atau lawannya. Lawan dari mana? Lawan dari penyebutnya. Karena tujuan merasionalkan adalah supaya penyebutnya itu tidak ada bentuk akar lagi di penyebutnya. Ini penyebut nih ya, ini pembilang. Supaya penyebutnya ini tidak ada bentuk akar lagi. Caranya bagaimana? Caranya kita kalikan dengan sekawan atau lawannya. Kita ambil bilangan akar yang ada di penyebutnya, yaitu akar B dengan akar C, akar B, akar C. Nah, ketika penyebutnya positif, maka di sini operasinya pengurangan. Ketika di sini penyebutnya penjumlahan, maka di sini lawannya yaitu pengurangan. Per akar B, ketika di sini bentuknya penjumlahan, maka di sini pengurangan. Akar B dikurang akar C. Akar B dikurang akar C per akar B dikurang akar C ini tidak merubah nilai dari bentuk ini. Kenapa? Karena akar B dikurang akar C per akar B dikurang akar C hasilnya adalah 1 sehingga tidak merubah nilai. Nah, ini kita munculkan agar nanti penyebutnya tidak ada bentuk akar lagi. Step selanjutnya, kita pilih akar B dan kita pilih akar B yang bagian depan. Kalau saya menyebutnya ini adalah bagian depan.
dan bagian belakang yaitu plus akar C dan min akar C, ini adalah bagian belakang. Kita kalikan yang bagian depannya, depan kali depan, akar B dikali akar B. Selanjutnya belakang kali belakang, plus akar C dikali min akar C. Kita tuliskan bagian pembilangnya, kita tuliskan ulang saja, namun kita pisahkan dengan tanda kurung. A buka kurung akar B dikurang akar C tutup kurung, sesuai dengan bagian pembilang. Sekarang penyebutnya yang kita operasikan, yaitu depan kali depan, akar B dikali akar B, akar B dikali akar B. Nah, plus dikali minus itu adalah minus, ya. Plus dikali minus hasilnya adalah minus. Minus kita kalikan belakang kali belakang, akar C dikali akar C, akar C dikali akar C. Selanjutnya kita kalikan penyebutnya, yaitu akar B dikali akar B dikurang akar C dikali akar C. Kita menggunakan modal awal kita, yaitu sifat-sifat akar. Ketika akar M dikali akar M, maka hasilnya M. Otomatis kita tulis dulu pembilangnya, kita tulis ulang seperti step sebelumnya, yaitu A buka kurung akar B dikurang akar C tutup kurung per penyebutnya kita kalikan sesuai sifat. Akar B dikali akar B apa anak-anak? Ya betul, hasilnya adalah B dikurang akar C dikali akar C apa anak-anak? Ya betul, hasilnya adalah C. Selanjutnya kita pisahkan angka yang ada di depan dalam kurung ini dengan penyebut yang bawah yang sudah tidak ada akar lagi, ya. Kita lihat tidak ada bentuk akar lagi kan di penyebutnya. Ya, kita pisahkan. Jadi A per B dikurang C, buka kurung akar B dikurang akar C. Ini adalah bentuk rasional dari A per akar B plus akar C. Kenapa? Karena ketika sudah kita rasionalkan maka tidak ada bentuk akar lagi di penyebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke bentuk selanjutnya, yaitu bentuk yang keberapa? Bentuk yang keempat. Kalau tadi di penyebutnya yaitu operasinya adalah penjumlahan, di bentuk keempat atau bentuk terakhir ini untuk penyebutnya operasinya adalah pengurangan, yaitu P per akar R dikurang akar S. Bagaimana cara merasionalkannya? Yuk kita sama-sama lihat cara merasionalkannya. Sama seperti sebelumnya, kita membutuhkan modal yaitu sifat-sifat akar, yaitu akar A dikali saya ulangi, akar M dikali akar M sama dengan N, sama dengan M. Kalau kita ganti dengan bilangan, akar 2 dikali akar 2 maka berapa hasilnya? Ya betul, 2. Kita ganti akar 3 dikali akar 3 berarti hasilnya berapa? 3. Akar 5 dikali akar 5 berarti hasilnya berapa? 5. Betul sekali. Kalian pintar, kalian cerdas. Kita lanjutkan cara merasionalkan bentuk yang keempat. Kalau tadi penyebutnya adalah penjumlahan, sekarang penyebutnya pengurangan. P per akar R dikurang akar S. Maka kita kalikan dengan lawan atau sekawannya. Sekawannya yaitu lawan dari pengurangan, yaitu penjumlahan. Akar S ditambah, saya ulangi, akar R ditambah akar S per akar R ditambah akar S. Sama seperti step sebelumnya, depan dan depan kita lingkari terlebih dahulu, belakang dan belakang kita lingkari terlebih dahulu, ya. Dan tanda di depannya ini selalu mengikuti angka di belakangnya. Kita kalikan depan kali depan, akar R dikali akar R. Selanjutnya kita kalikan belakang kali belakang, min akar S dikali plus akar S. Kita tuliskan bagian pembilangnya dengan dipisahkan oleh tanda kurung. P, kurung buka, akar R ditambah akar S, kurung tutup. Nih, pembilangnya tidak ada perubahan ya, hanya kita pisahkan, kita tuliskan ulang seperti ini. Per, tinggal yang bagian penyebutnya, agar akarnya hilang, kita kalikan depan kali depan, akar R dikali akar R kali akar R. Min kali plus, maka hasilnya adalah min. Nah, karena di sini hasilnya min, maka dapat kita simpulkan untuk setiap merasionalkan bentuk akar, ketika dikalikan dengan sekawan, otomatis bagian penyebutnya ini selalu negatif karena selalu berbeda tanda antara lawan dan kawan, ya. Kita kalikan yang belakangnya, yaitu akar S dikali akar S, jadi akar S dikali akar S. Step selanjutnya ini dikalikan. Step selanjutnya kita tuliskan kembali pembilangnya, yaitu P buka kurung akar R ditambah akar S
per akar R dikali akar R, yaitu R dikurang akar S dikali akar S, yaitu S. Selanjutnya yang ada di luar kurung dan ada di penyebut bawah yang sudah tidak ada lagi akarnya kita pisahkan. Jadi kita tuliskan bentuk rasionalnya adalah P per R dikurang S, buka kurung, akar R dikurang akar S. Ini adalah bentuk rasional dari P per akar R dikurang akar S. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Oke, supaya kalian lebih paham lagi, mari kita sama-sama melihat contoh soal. Ini adalah contoh soal yang pertama. Sederhanakan pecahan 3 per akar 2 ditambah akar 3 dengan merasionalkan penyebutnya. Saya ulangi, sederhanakan pecahan 3 per akar 2 plus akar 3 dengan merasionalkan penyebutnya. Berarti yang harus dirasionalkan adalah penyebutnya nih. Ada bentuk akar di bagian penyebutnya. Kita harus hilangkan bentuk akar ini dengan cara merasionalkan. Oke. Kita kalikan, kita tulis ulang dulu soalnya, yaitu 3 per akar 2 ditambah akar 3, kita kalikan dengan sekawannya. Ketika ini penjumlahan, maka lawannya atau sekawannya adalah pengurangan. Yaitu akar 2 dikurang akar 3 per akar 2 dikurang akar 3. Setelah itu, ya, bagian pembilangnya kita tulis ulang. 3, buka kurung, akar 2 dikurang akar 3 per depan kali depan dulu penyebutnya, ingat, depan kali depan, akar 2 dikali akar 2, tulis akar 2 dikali akar 2, ini khusus untuk merasionalkan ya, plus dikali min, hasilnya min, terus akar belakang kali belakang, akar 3 dikali akar 3, akar 3 dikali akar 3, perkalian ini dikhususkan untuk soal merasionalkan penyebut ya. Selanjutnya kita operasikan, mana yang bisa kita operasikan? Ya, kita operasikan adalah bagian penyebutnya. Bagian pembilangnya kita tulis ulang ya. 3, buka kurung, akar 2 dikurang akar 3, tutup kurung, per akar 2 kali akar 2. Seperti tadi di modal sifat-sifat akar, maka akar 2 kali akar 2 hasilnya apa? Oke, betul, yaitu 2. Dikurang akar 3 dikali akar 3 hasilnya apa, nak? Ya, betul, 3. Maka ini penyebutnya 2 dikurang 3. Setelah itu kita pisahkan yang ada di luar kurung dan penyebutnya ini kita pisahkan dengan yang ada di dalam kurung. Yaitu menjadi kita tuliskan 3 per 2 dikurang 3, buka kurung, akar 2 dikurang akar 3. Selanjutnya bagaimana? Mana yang bisa dioperasikan terlebih dahulu anak-anak? Ya betul, kita operasikan penyebutnya, yaitu 2 dikurang 3 berapa? Ya, negatif 1. Maka kita tuliskan 3 per negatif 1. Ini 3-nya tetap, per negatif 1 dari 2 dikurang 3, yaitu negatif 1. Buka kurung, kita tulis ulang yang sebelah sini. Kita tulis ulang ke sini, yaitu akar 2 dikurang akar 3. Kita bagi 3, kita bagi dengan negatif 1. Hasilnya adalah negatif 3. Kita tulis ulang, buka kurung, akar 2 negatif atau dikurang akar 3. Nah, ini adalah sudah merupakan hasil rasional penyebutnya. Namun, biasanya dalam soal-soal esai atau soal-soal pilihan ganda diminta dalam bentuk positif. Sedangkan ini masih bentuk negatif. Gimana sih Pak cara sederhananya supaya ini berubah jadi bentuk positif? Gimana? Ada yang tahu? Ya, caranya tinggal kita ubah saja ini, kita kalikan, kita andaikan ini dikali negatif, atau semuanya kita anggap berubah tanda. Tadinya negatif 3 berubah jadi apa? Ya, positif 3. Buka kurung. Nih, kita ambil yang belakang dulu yang negatif. Tadinya negatif akar 3. Ya, tadinya negatif akar 3 berubah jadi lawannya negatif adalah positif. Maka dia pindah ke depan, yaitu positif akar 3. Tidak perlu kita tuliskan positifnya. Tadinya akar 2 supaya jadi berubah tanda, berubah jadi negatif akar 2. Maka kita tulis negatif akar 2. Maka hasil rasional penyebut yang positif adalah 3 dalam kurung atau buka kurung akar 3 dikurang akar 2. Ini adalah hasil rasional dalam bentuk positif. Bagaimana anak-anakku? Masih mau lanjut? Oke. Kita lanjut contoh yang kedua untuk bentuk yang keempat.
Ini contoh untuk bentuk yang keempat ya. Nah, sederhanakan pecahan 5 per 3 akar 2 dikurang 3 dengan merasionalkan penyebutnya. Untuk soal ini tingkatannya lebih tinggi dari sebelumnya ya. Kita kan akan naik tingkat itu step by step ya. Kita tuliskan ulang soalnya, yaitu 5 per 3 akar 2 dikurang akar 3. Kita kalikan, karena penyebutnya adalah pengurangan, maka kita kalikan lawannya adalah penjumlahan. Betul. Kita kalikan, kita tuliskan ulang seperti penyebutnya, namun operasinya penjumlahan. 3 akar 2 ditambah akar 3 per 3 akar 2 ditambah akar 3. Setelah itu kita tuliskan pembilangnya, tidak kita otak-atik dulu ya pembilangnya ya, kita tuliskan dengan memisahkan oleh tanda kurung. 5 kurung buka 3 akar 2 plus akar 3 kurung tutup per, kita operasikan yang penyebutnya, depan kali depan, 3 akar 2 dikali 3 akar 2, kita tuliskan 3 akar 2 dikali 3 akar 2. Min kali plus pasti negatif seperti yang sebelumnya saya bilang sebelumnya. Belakang kali belakang, akar 3 dikali akar 3, kita tulis akar 3 kali akar 3. Selanjutnya kita tuliskan pembilang yang bagian atasnya, kita tuliskan ulang, tidak kita otak-atik. 5 kurung buka 3 akar 2 plus akar 3 kurung tutup per, nah, penyebutnya ini yang kita operasikan. Kita operasikan 3 kali 3 terlebih dahulu ya. 3 kali 3 berapa? Oke, betul, 9. Nah, baru kita operasikan bentuk akarnya. Akar 2 dikali akar 2, seperti sifat akar sebelumnya, maka hasilnya adalah 2. Betul. Dan ini adalah pengurangan dikurang. Akar 3 dikali akar 3 berapa? Ya, betul, 3. Setelah itu, apa yang kita lakukan? Ya, kita bisa operasikan bagian penyebutnya. Bagian pembilangnya kita tulis ulang, atau bagian atasnya ya. Kalau kalian bingung pembilang penyebut, ini atas, ini bawah, seperti itu aja supaya menyederhanakan. Tapi kalian harus tahu kalau yang bagian atas adalah pembilang, yang bawah adalah penyebut. Kita tulis ulang pembilangnya. 5 buka kurung 3 akar 2 plus akar 3 tutup kurung per 9 kali 2 berapa? Ya betul, 18 dikurang 3. Kita kurangkan dulu 18 kurang 3. Sementara pembilangnya kita tuliskan ulang. 5 kurung buka 3 akar 2 plus akar 3 kurung tutup per 18 kurang 3 berapa? Ya betul, 15. Setelah itu kita pisahkan bentuk yang ada di luar kurung dengan bentuk penyebutnya. Kita pisahkan jadi 5 per 15 buka kurung 3 akar 2 plus akar 3. Ada yang bisa disederhanakan tidak? Coba dilihat. Ya, betul sekali, cerdas. Yang kita sederhanakan adalah 5 per akar 15-nya. Sama-sama dibagi 5. Penyebut dan pembilangnya sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5? 1. 15 bagi 5? 3. Sedangkan yang dalam kurung ini tinggal kita tuliskan ulang. Buka kurung 3 akar 2 plus akar 3. Ini adalah bentuk rasional dari pecahan 5 per 3 akar 2 min atau dikurang 5. Maaf, saya ulang. Ini adalah bentuk rasional dari 5 per 3 akar 2 dikurang akar 3. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Alhamdulillah sudah paham ya. Kalian harus bersabar dalam mengerjakan rasional ini dan harus lebih teliti karena step by stepnya sangat menentukan dan step by stepnya saling berhubungan. Maka kerjakan sistematis, tulis sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Bapak jelaskan di sini. Insya Allah kalian akan mudah ketika kalian mengikuti langkah-langkah yang sesuai dengan arahan ini. Oke. Mungkin untuk hari ini, untuk pertemuan ini, alhamdulillah kita akhiri saja. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa setelah ini mengerjakan e-learningnya. Namun Bapak beritahu untuk e-learningnya, untuk materi ini akan digabung dengan sifat-sifat sebelumnya. Kenapa? Karena sifat-sifat sebelumnya saling berkaitan dengan dua sifat ini. Otomatis kalian pun harus mereview ulang sifat-sifat sebelumnya. Ya, dari Bapak cukup sekian. Jangan lupa like, share, and subscribe
YouTube kebanggaan kita, yaitu YouTube SMP IT Rahmania Boarding School, dan jangan lupa juga follow Instagram SMP IT Rahmania ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bapak cukup sekian, sampai jumpa dan terus jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.